Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan kesehatan hingga sama-sama kita dapat berjumpa kembali tentunya di acara Gaspol Sahur. Gaspol memang. Senang sekali saya Bayu Oktara dan tentunya sudah hadir tengah kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali ini masih dari kota Makassar nih sahabat Dasat. Tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Ya. Selain sebagai tempat ibadah juga pusat kegiatan umat ya Pak Ustadz ya. Di tempat ini ada pengkaderan adik-adik remaja yang mau jadi ulama atau mau jadi dai. Kita ajarkan tentang public speaking. Oh, bagaimana bicara? Ya, bicara depan menyampaikan umum. Materi. Kemudian kelas multimedia. Diajarkan ada pegang kamera, diajar berbicara depan kamera, bikin konten-konten media sosial. Oh, karena sekarang eranya seperti itu ya Pak Ustadz? Dakwanya kalau dakwah di dalam sini paling yang dilihat 100 orang. Kalau di masjid sosial 200 orang. Paling terbatas yang ada di masjid ini. Tapi kalau di sosmed semua Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Tionghoa. Masya Allah. Ya, itu diajarkan di situ. Kemudian yang lebih penting dari dua hal ini kelas adab. Kelas adab. Akhlak. Karena biar dia cerdas, pandai bermedsos, tapi tidak punya akhlak, bisa jadi mereka akan menjadi buas dari binatang. Auzubillah min dzalik semua. Nah, inilah tempatnya. Tapi ini bukan pesantren, tapi dia seperti diklat atau lembaga kursus di masjid ini. Silakan hadir di sini, insya Allah kita bisa berbagi dan juga merasakan berkah yang ada. Nah, bicara soal keberkahan nih Pak Ustadz, di bulan suci Ramadan ini kan banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari berkah Ramadan, salah satunya dengan memberikan atau mengeluarkan zakat. Ya, bulan Ramadan ini kan identik dengan zakat fitri. Zakat fitrah, gitu ya Pak Ustadz ya. Nah tapi kan selain zakat fitrah tuh ada juga zakat-zakat yang lain. Nah sebenarnya mau kita tahu apakah zakat fitrah ini wajib hukumnya? Yang artinya kalau tidak dilakukan dosa. Dan bagaimana ketentuannya? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak kereba Ibu. Baji-baji. Alhamdulillah. Nah ibu-ibu, rukun Islam ada berapa? 5. Tuh? 5 Pak Ustadz. Tuh? 5. Oke. Ibunya ada yang nyaut lagi. Ya. Ada yang bisa sebut? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau orang Islam tidak sholat, dia boleh dikatakan Islam apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat menjadi rukun. Ya, kalau ada orang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa dikatakan Islam atau tidak? Nah, yang ketiga, dia tidak ada halangan, tapi dia tidak puasa Ramadan, dia Islam atau tidak? Tidak. Yang keempat, dia sudah banyak duitnya, mampu, sehat walafiat, sudah naik, sudah keluar nomor porsinya. Dia tidak menunaikan ibadah haji, dia Islam atau tidak? Kita yakin itu semua. Kenapa? Karena itu namanya rukun Islam. Nah, ada satu yang kita bahas hari ini, zakat. Ada orang anggap remeh ini zakat, padahal dia bagian daripada rukun Islam. Artinya menjawab pertanyaan Mas Bayu tadi, zakat ini bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib. Ada syarat-syaratnya. Zakat itu ada 2. 1 zakat fitrah yang setiap Ramadan kita bayar. Berapa ukurannya zakat fitrah? 4 gantang. 1 gantang. 1 gantang tuh maksudnya? 1 gantang itu ya kurang lebih untuk beras ya? 5 liter lah kira-kira Ibu ya. Kira-kira seperti itu ya. Harganya
Tergantung. Berapa harganya? Tergantung. Tergantung. Tergantung bulan Saya, apa? zakat fitrahnya Mas Bayu, Ya. saya tentu beda dengan yang tidak jelas pekerjaannya. Kalau misalnya setingkat gubernur, menteri, pejabat tinggi, pengusaha, makannya berasnya beras impor. Yang 1 liternya bisa sampai 25.000. Tidak boleh sama zakat fitrahnya dengan orang miskin yang beli berasnya hanya berapa berasnya? Berapa? 10.000. Gak ada, udah gak ada. Sekarang berapa? 19. Kenapa naik beras? Karena kau mau disogok waktu pilkada kemarin. Ya. Jadi zakat fitrah itu sesuai jenis makannya kita. Ya. Ada yang mengatakan Nabi dulu kan makannya bukan beras. Jadi kalau orang bayar zakat fitrah tidak boleh pakai beras, harus pakai gandum. Tidak begitu. Itu karena makanan hari-harinya Rasulullah itu kan roti, kurma. Tapi makanan pokoknya roti terbuat dari gandum. Kalau kita makanan pokoknya, ada makanan pokoknya pisang di sini. Ada gandum. Saya biar 1 baskom saya makan roti, ndak kenyang saya. Nanti goyang perutku kalau nasi. Nah, nasi zakat fitrahnya berbeda beras masing-masing. Dalam bayar zakat fitrah lebih baik lebih daripada kurang. Kalau lebihnya dianggap sedekah, kurangnya tidak memenuhi syarat. Dan kalau dia tidak bayar zakat fitrah, maka tergantung amal-amal Ramadannya. Itu password masuknya amal Ramadan, tarawihmu, puasamu, sedekahmu dan lain-lain nanti masuk enter. Kalau kalau kasih masuk doang, tek, diklik, cek, masuk. Nah, nanti sudah bayar zakat. Zakat fitrah namanya. Ya. Tergantung nilainya sesuaikan dengan makanan pokok sehari-hari yang kita makan. Harus sama ya, Pak Ustadz, ya. Tuh. Yang kedua jenis zakat namanya zakat harta atau zakat mal. Harta. Berapa nilainya? Masing-masing beda orang. Berapa jumlahnya? Zakat harta itu syaratnya haul dan nisabnya cukup. Haulnya Mas Bayu 1 tahun. Oh, berarti penghasilan kita selama setahun. 1 tahun. Oke. Apakah semua? Tidak. Ada ukurannya. Berapa ukurannya? Apa ukurannya? 85 gram emas. Bisa jadi zakat harta kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang beda dengan meskipun dengan harta yang sama. Kenapa? Karena mengikuti harga emas. 10 tahun yang lalu emas kira-kira masih 500-an. Atau 400. Sekarang emas sudah 1 juta. Maka ukurannya tidak boleh pakai 400. Ya, ukurannya adalah yang berlaku harga emas sekarang. Nah, 85 gram emas itu anggaplah standarnya 1 juta. 1 gram. Berarti 85 juta. Maknanya apa Ustadz? Kalau ibu punya harta 85 juta. Dan sudah dikuasai dimiliki selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. 2,5% aja Bun, tidak cukup 3. Selebihnya 97,2 ambil ke semua. Apakah milik Allah itu yang 2,5%? Bukan, miliknya fakir miskin. Nah saya bekerja Ustadz. Saya yang pakai modal, tenaga aku saya pakai. Betul, memang kau bisa hidup sendiri. Ayo. Nah, saya misalnya pengusaha, saya punya modal, saya yang kerja, saya pegawai. Tapi kan siapa yang beli? Ya, masyarakat. Masyarakat. Betul. Oke lah, bukan masyarakat yang beli, jangan berpikir ya masyarakat. Tapi kan ada yang rezeki dari Allah yang kau harus keluarkan. Apa rezeki? Masih bisa kau berhitung-hitung kalau gila mah kau. Oh, ya nggak bisa dong Pak Ustadz. Kau masih bisa hitung-hitung kalau kau sudah sakit. Kau masih bisa hitung-hitung kalau kau sudah lumpuh. Maka sehatmu itu kata Allah keluarkan. Jangan untuk saya, tapi untuk tetanggamu yang miskin. Jangan untuk saya, sepupumu di kampung yang miskin. Kasih dia itu. Kalau kau tidak kasih, maka mengotori hartamu. Fungsi zakat itu
membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Penyakit apa yang disucikan oleh jiwa kita? Penyakit pelit. Tahu pelit? Seke. Sengke. Tahu seke? Apa itu? Kikiri galang. Iya kan? Kikiri galang paku jambatan. Apa itu Pak Ustadz? Nggak ada bahasa Indonesia. Dulu ya, Tapi Pak kalau Ustadz. orang Sulawesi pasti tahu itu ya. Nah, itu zakat harta. Kita jelaskan dulu proses pengeluarannya. Tahan dulu Pak Ustadz. Oh, Proses ya. pengeluarannya jangan sekarang, dikeluarinnya. Oke. Ya. Nanti sesaat lagi. Ini ibu-ibu di sini juga kan akan bertanya nanti saat lagi. Pemirsa, sahabat Dasar jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh